Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat 4 strategi revolusi Mahatma Gandhi untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Sesaat lagi. Oke, teman-teman sekalian, kita akan berkenalan lebih dekat dengan strategi revolusi Mahatma Gandhi yang konon mampu mengantarkan rakyat India pada kemerdekaan yang menjadi cita-cita bersama. 4 ajaran Gandhi tersebut mampu pula menginspirasi tokoh-tokoh dunia lainnya untuk melakukan gerakan yang serupa, yakni ingin merdeka dari penjajah di negaranya. Kehebatan pemikiran Gandhi salah satunya menginspirasi Martin Luther King, menginspirasi Nelson Mandela, salah satu tokoh pejuang dari Afrika Selatan yang membebaskan masyarakat Afrika dari kekejaman politik apartheid, politik yang membedakan ras Eropa dan ras pribumi di Afrika Selatan. Oke, kita coba kembali ke 4 strategi revolusi yang ditawarkan oleh Mahatma Gandhi. Yang pertama ialah ahimsa. Kata ahimsa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang bertolak belakang artinya dengan himsa. Himsa ialah membunuh atau kekerasan. Maka ketika diawali dengan kata a, maka memiliki makna negasi atau bertolak belakang, sehingga dapat diartikan secara sempit. Ahimsa ialah sebuah tindakan untuk menghindari kekerasan, sebuah upaya untuk menghindari terjadinya pembunuhan. Pada makna yang lebih luas, sebuah gerakan bersama untuk menghindari sedikit pun kemungkinan, sekecil apapun keinginan terjadinya kekerasan atau pembunuhan terhadap sesama umat manusia dan makhluk lainnya yang ada di sekitar kita. Tentu strategi ahimsa ini tidak serta-merta mampu diterima oleh masyarakat India, karena seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, masyarakat India kala itu terbagi dari beberapa faksi yang kemudian mayoritas menginginkan kemerdekaan India dengan cara-cara kekerasan. Faksi sebagian menginginkan kemerdekaan India dengan cara diplomasi. Namun faktanya sampai pada detik Gandhi ikut memperjuangkan kemerdekaan India, kedua faksi besar tersebut tidak mampu mengantarkan India pada kemerdekaan. Maka Gandhi mencoba untuk menawarkan gagasan baru, yakni ahimsa, sebuah gerakan perlawanan dengan tanpa kekerasan. Tentu tidak sulit, maka Gandhi di tahap awal mengajak untuk mengosongkan terlebih dahulu diri, pikiran, agar terbebas dari cara-cara lama. Dan Gandhi mengajak pada perlawanan dengan konsep baru, menentang kebijakan kolonialisme dengan cara-cara tanpa kekerasan. Banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Gandhi, cara-cara tanpa kekerasan. Mogok kerja itu menjadi salah satu pemicu juga hingga Gandhi dapat masuk di dalam penjara, ditangkap, dianggap sebagai pembangkang. Yang kedua, mereka memproduksi kebutuhan sendiri, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial kala itu Inggris, untuk dapat menganggap bahwa ternyata masyarakat India dan Gandhi memiliki nilai tawar yang harus diperhitungkan oleh Inggris sebagai penguasa. Ahimsa, memperjuangkan hak-hak tanpa kekerasan.
Yang kedua, strategi yang dikenalkan oleh Gandhi untuk merdeka kepada rakyat India ialah Swadesi. Swadesi juga berasal dari bahasa Sanskerta, memiliki arti swa adalah diri sendiri dan des adalah sebuah negara. Maka jika dirangkai dalam makna yang lebih luas, maka Gandhi ingin mengajak masyarakat India untuk mencintai negaranya, mencintai negerinya dengan berbagai macam potensi yang dimiliki, yang sebenarnya ketika mereka kompak memproduksi sendiri, mereka pasti bisa. Gerakan-gerakan mencintai produk dalam negeri ini diyakini oleh Gandhi sebagai sebuah gerakan moral untuk melawan kebijakan-kebijakan Inggris yang membebani masyarakat pribumi. Kebijakan pajak yang terlalu tinggi salah satunya. Maka Gandhi mengajak untuk memproduksi kebutuhannya sendiri kepada rakyat India. Dan Gandhi sebagai role model yang memulai aksinya. Apa itu? Menanam sayur, menanam padi. Mereka makan vegetarian. Salah satunya yang lain ialah memintal benang untuk membuat kain sendiri, pakaian sederhana, walaupun apa adanya, namun hasil dari karya anak bangsanya sendiri. Salah satu aksi tersebut kemudian mampu menghambat sumber-sumber pendapatan dari penjajah Inggris, karena tidak bisa dipungkiri, Inggris sangat tergantung kepada rakyat pribumi untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Maka ketika rakyat India menghentikan ketergantungan, baik itu dari sektor industri atau pertanian atau perkantoran, tentu secara otomatis akan menghambat proses pergerakan dari aktivitas Inggris sebagai negara penjajah. Swadesi ini sebagai sebagai bisa dibilang modal material yang dimiliki oleh Gandhi dan masyarakat India untuk terbebas dari ketergantungan pada Inggris. Itu yang kedua. Strategi yang ketiga ialah satyagraha. Satyagraha ini bisa diartikan sebagai modal spiritual, karena berasal dari pemikiran-pemikiran Gandhi yang sangat agamis. Berasal dari kitab-kitab yang dipelajari oleh Gandhi bahwa mencintai kebenaran adalah bagian dari mencintai Tuhan, sang penguasa alam semesta. Tuhan adalah kebenaran, maka Gandhi mengajak melalui satyagrahanya untuk mencintai kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai macam hal yang berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran. Maka praktek dari mencintai nilai-nilai kebenaran itu menghasilkan satyagraha. Apa praktek nyatanya? Seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi. Gandhi mengajarkan bahwa penjajahan itu tidak seharusnya dilakukan karena tentu akan menghilangkan hak-hak manusia sebagai warga negaranya. Tentu itu hal yang tidak benar. Maka Gandhi mengajak kepada masyarakat India untuk melakukan perlawanan dengan konsep tanpa kekerasan. Bagaimana cara satyagraha yang kemudian diterapkan oleh Gandhi dan masyarakat India? Perjuangan tanpa kekerasan tersebut salah satunya ialah mogok kerja. Mogok kerja menjadi salah satu cara efektif yang kemudian mampu meredam tekanan-tekanan Inggris sebagai penguasa. Karena sekali lagi, masyarakat India pada umumnya kala itu sebagai pekerja dari bos-bos atau penguasa-pengusaha
Inggris yang mencengkeram kebebasan rakyat India, memboikot produk-produk yang dihasilkan oleh Inggris. Ini bagian dari upaya melawan kebijakan kolonialisme tanpa kekerasan. Pembangkangan sipil ini kemudian berujung banyak hal, tentu konsekuensinya korban berjatuhan, dan tentu Gandhi pun menjadi sorotan sebab dianggap korban yang berjatuhan tadi adalah hasil dari pemikiran atau strategi yang ditawarkan oleh Gandhi, yang tujuan awalnya menghindari kekerasan justru menimbulkan kekerasan dari pihak Inggris sebagai penguasa. Terjadi gesekan luar biasa paham satyagraha, karena seperti yang kita ketahui, mayoritas masyarakat India menginginkan bentuk perlawanan dengan kekerasan. Namun pada ujungnya Gandhi mampu meyakinkan bahwa satyagraha adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan kemampuan Inggris sebagai penjajah di India. Apa contoh nyatanya? Salah satunya ialah mogok kerja. Yang kedua ialah aksi jalan kaki 400 km ke salah satu pantai untuk melawan kebijakan pajak yang sangat luar biasa mahalnya. Nah, hal tersebut ada di video sebelumnya ceritanya, kemudian berujung pada Gandhi di penjara. Namun Gandhi berterima kasih dengan penjara. Gandhi merasa bahwa diberikan waktu untuk belajar dan menyusun strategi lebih sempurna. Inilah keunikannya Gandhi. Strategi keempat yang diperkenalkan oleh Gandhi adalah hartal. Hartal ialah aksi nyata yang dilakukan oleh Gandhi dan masyarakat India untuk melawan berbagai macam kebijakan atau berbagai macam aksi Inggris sebagai negara penjajah. Yang pertama ialah pada kelas bawah masyarakat menutup toko-tokonya, menghentikan roda ekonomi pada sektor bahasa kita hari ini mungkin UMKM, ekonomi kecil. Yang kedua, mereka yang bekerja pada pemerintahan atau perkantoran diminta untuk mogok kerja dan menjalankan yang terakhir, kegiatan puasa. Puasa menjadi aksi untuk meredam kekerasan yang terjadi di India saat itu. Karena dalam waktu bersamaan terjadi dua hal besar. Satu hal ialah penjajahan Inggris. Yang kedua, pergesekan antara faksi Hindu dan faksi Muslim yang saling membunuh dan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Hal tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan oleh Gandhi, sehingga dengan cara berpuasalah salah satunya, sehingga mereka mau dan mampu duduk bersama merundingkan dan menghentikan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di India. Itu 4 strategi yang diterapkan oleh Gandhi untuk mampu mencapai kemerdekaan bagi rakyat India. Tentu 4 penjelasan sederhana dari saya ini tidak mampu membuka secara detail konsep pemikiran Gandhi. Maka saya harap teman-teman yang memiliki literatur lebih lengkap dapat menambahkan di kolom komentar. Kemudian yang menjadi pertanyaan unik ialah apakah kemudian ketika 4 strategi tersebut dilakukan oleh orang lain di negara lain mampu berhasil, atau misal diterapkan di India tapi bukan dipelopor oleh Gandhi, apakah bisa berhasil? Maka belum tentu, karena sebuah aksi tanpa didukung oleh figur pemimpin yang luar biasa, belum tentu aksi tersebut mampu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita belajar sedikit dari teori social learning theory atau belajar teori belajar sosial, dibutuhkan seorang figur sebagai role model untuk kemudian mampu menggerakkan orang atau masyarakat atau kelompok yang ada di bawahnya. Maka Gandhi lah saat itu yang memiliki peran penting. Gandhi lah yang menjadi motor penggerak agar rakyat India mampu dan mau menjalankan 4 strategi yang ditawarkan oleh Mahatma Gandhi.
Oke, sekian penjelasan sederhana tentang 4 strategi revolusi yang ditawarkan oleh Gandhi. Sekali lagi saya mengharapkan tambahan dari rekan-rekan yang mungkin mampu atau memiliki literatur yang berbeda, sehingga rangkaian penjelasan dari 4 strategi revolusi yang ditawarkan oleh Gandhi yang telah saya sampaikan menjadi semakin utuh dan dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Oke, terima kasih. Hingga video yang kesekian ini teman-teman masih mau mengikuti, dan saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman sekali lagi untuk mau melihat dan termotivasi untuk membaca sendiri, seperti cita-cita dibangunnya channel ini sebagai pemantik atau pemicu agar teman-teman ingin membuka atau mau mempelajari literatur dengan banyak membaca. Semoga rekan-rekan sekalian berkenan, teman-teman menyenangi ajakan saya untuk membaca. Dengan demikian kita dapat meningkatkan hasanah keilmuan dan pemahaman kita tentang berbagai macam keilmuan dimanapun kita berada. Terima kasih. Dengan segala kekurangannya, saya harap teman-teman juga mau mendukung channel ini agar dapat berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe dan memberikan saran di kolom komentar. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan kesekian kalinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.